Pace Ebeni, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita telah memasuki pekan atau minggu biasa yang ke-25. Saat ini sejenak kita hendak ingin merenungkan sabda Allah. Tema permenungan yang ingin saya sampaikan adalah berbuah kasih dari kerendahan hati. Semoga ini membantu permenungan kita hari ini. Seorang mantan presiden Uruguay yang bernama Jose Alberto Mujica Cordano dikenal sebagai presiden termiskin di dunia. Bukan tanpa alasan bahwa julukan itu dia terima. Bahwa hampir semua gajinya sebagai presiden ia berikan kepada masyarakatnya. Setiap bulan dia hanya mengambil 10% hanya untuk kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang membuatnya menjadi presiden yang paling miskin di dunia. Selain itu, sifat kerendahan hatinya menjadikan dia dikenal oleh dunia. Bagi masyarakat Uruguay, dia dijuluki sebagai malaikat. Mungkin ini sebuah contoh seorang tokoh yang bisa menjadi teladan saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu yang ke-25 ini, Allah menyapa kita melalui bacaan Injil Markus bab 9 ayat 30-37. Injil pada hari ini memuat dua tema, antara lain pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan siapa yang terbesar di antara para murid. Dalam tema pertama, sabda Allah berbicara tentang penderitaan yang akan diterima oleh Yesus. Suatu tampilan diri Yesus yang perlu kita ketahui dari sisi ilahinya adalah sisi kemanusiaannya. Ini dapat kita lihat dari kepasrahan diri akan penderitaan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan akan ketundukannya kepada sifat kemanusiaan. Setiap manusia pasti dan akan pernah mengalami penderitaan dalam kehidupan. Salah satu contohnya ialah merasa sakit. Meskipun sebagai anak Allah, Yesus tidak mau menyombongkan apa yang sudah ia miliki. Ia rela menderita hanya demi manusia. Hal ini menampilkan suatu kerendahan demi suatu tujuan yang mulia. Sikap Yesus ini menjadi suatu teladan bagi kita sebagai manusia biasa. Sering kita mengeluh apabila sedang mendapatkan kesusahan, dan bahkan kerap kita juga mempersalahkan keadaan ataupun orang di balik kesusahan yang kita alami. Sementara bila kita melihat penderitaan Yesus dan bila merasakannya, maka kita akan tahu bahwa penderitaan kita masih belum setara dengan yang dirasakannya. Yesus menjadi suatu teladan yang patut untuk kita tiru, dan itu adalah suatu keharusan bagi kita. Melalui kisah Presiden Uruguay yang tadi kita dengar, setidaknya ada sesuatu yang harus kita dapat dan kita renungkan dari pengorbanan presiden itu. Dia tidak mengeluhkan seberapa besar atau seberapa kecil gaji yang dia dapat. Bahkan dia memberikan apa yang dari kelebihannya kepada orang yang membutuhkan. Para saudara-saudari, dalam ayat 33-35 dalam Injil hari ini diceritakan tentang dialog antara Yesus dengan murid. Para murid ternyata mempersoalkan tentang siapa yang menjadi terbesar. Sikap para murid itu hendak menunjukkan tentang sifat manusia pada umumnya. Tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, bahkan melegalkan semua cara demi suatu ambisi. Yesus yang merupakan guru kebijaksanaan pun memberikan suatu jawaban dan suatu arahan dalam persoalan para murid. Yesus tidak menjawab siapa yang besar dan siapa yang benar, melainkan Yesus menegaskan suatu keharusan yang wajib dimiliki untuk semua orang. Konsep pemimpin dalam tataran hidup manusia adalah orang yang dinomorsatukan. Hal itu sangat terbalik dengan konsep Allah sendiri.
Manusia menganggap bahwa menjadi pemimpin adalah suatu kebanggaan karena selalu didahulukan dalam segala keperluan. Sementara Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Allah menginginkan agar setiap manusia menerapkan hal ini. Tidak menjadi suatu kesalahan apabila kita menjadi pemimpin, namun menjadi permenungan sejauh mana kita sudah mampu untuk melayani, bukan dilayani. Kita dapat menarik lagi dari contoh tokoh Presiden Uruguay yang mampu menggunakan kepemimpinannya sebagai pelayan. Dia tidak merasa rugi dengan mendapatkan julukan sebagai presiden termiskin, melainkan kita tahu bahwa dia mendapatkan kasih yang besar dari orang-orang yang dibantunya. Kita imani bahwa Allah pasti sangat senang apabila semua manusia melakukan yang sama seperti Jose Cordano, Presiden Uruguay tersebut. Para saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat ke-36 sampai 37, Yesus memberikan pengajaran kepada para murid dengan menjadikan seorang anak kecil sebagai sarana pewartaannya. Mengapa Yesus menjadikan anak kecil sebagai contoh? Dalam kitab suci, anak kecil menyimbolkan tentang umat Allah sebagai kesayangan Allah. Dalam diri anak kecil, kita tahu tentang kepolosan yang dimiliki dalam dirinya. Terdapat kejujuran, kesederhanaan, kegembiraan, dan ketulusan. Dalam sabdanya, Allah menginginkan kita menjadi seorang anak kecil yang masih dipenuhi dengan kepolosan hati. Bukan paksaan untuk tidak menjadi dewasa, namun pada konsep kemanusiaan bahwa sebagai orang dewasa, kita sudah mampu menggunakan dan mengolah akal dan kemampuan berpikir hanya untuk tujuan pribadi. Lain halnya dengan anak kecil yang mengatakan sesuatu apa yang dilihat dan dirasakannya. Sekali lagi, bahwa Allah ingin kita untuk selalu dekat dengannya tanpa suatu syarat atau maksud tertentu. Ketulusan hati anak kecil menyadarkan kita untuk selalu terbuka dengan Allah yang dengan rendah hati. Pesannya jelas bahwa Allah menginginkan suatu kerendahan hati yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai anak-anaknya. Kita perlu banyak belajar dari anak kecil, bukan dari sikap kekanak-kanakannya, melainkan sikap kepolosan hati yang ada dalam diri mereka. Kita harus yakin bahwa dengan rendah hati kepada semua makhluk ciptaan dan kepada semua sesama, tidak ada kerugian yang kita dapati. Dari kerendahan hati itu, kita imani bahwa akan ada buah yang kita dapati, yaitu buah kasih Allah dan buah kasih sesama kita. Bukan sebagai teori belaka, kita dapat melihat kisah Presiden Uruguay tadi. Dengan kerendahan hatinya untuk membantu saudara-saudara yang berkekurangan, dunia mengenal dia sebagai utusan kasih Allah dan malaikat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebagaimana dengan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita, haruslah kita wujudkan dalam diri dan sikap hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai teladan kerendahan hati adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan apa yang kita renungkan dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Dengan demikian, kita sudah menampilkan bahwa Yesus memanglah sahabat seperjalanan kita saat ini dan selamanya. Semoga kita mendapatkan suatu pelajaran dari Injil hari ini dan menerapkan segala harapan baik yang hendak kita lakukan kepada sesama kita. Harus kita imani bahwa kerendahan hati yang kita lakukan pasti akan membuahkan kasih dari diri kita. Semoga, amin.